Pengertian APBN. APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, itu merupakan suatu daftar yang memuat mengenai perincian sumber-sumber pendapatan negara dan juga jenis-jenis pengeluaran negara yang berlangsung selama satu periode, yaitu biasanya 1 tahun. Dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, APBN ini bisa dikatakan sebagai program kerja pemerintah. Selanjutnya, pengertian APBD. APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, itu merupakan suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan juga jenis-jenis pengeluaran daerah yang berlangsung selama satu periode, yaitu 1 tahun. Jadi, APBD itu sebenarnya sama saja seperti APBN, hanya lingkupnya itu lebih kecil, yaitu pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Fungsi APBN. Fungsi APBN ada 3. Yang pertama ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini itu adalah sumber pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pembangunan sarana umum ataupun infrastruktur. Lalu yang kedua yaitu ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini adalah sumber pendapatan APBN yang didistribusikan ataupun disalurkan untuk dana pensiun atau dana subsidi. Lalu yang ketiga yaitu ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini adalah sebagai sumber pedoman untuk bisa menstabilisasikan keuangan negara. Selanjutnya, fungsi APBD. Fungsi APBD juga sama seperti fungsi APBN, ada 3. Yang pertama ada fungsi alokasi, yang kedua ada fungsi distribusi, dan yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Selanjutnya ada tujuan dari APBN. Terdapat 4 tujuan dari APBN. Yang pertama yaitu memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya anggaran yang defisit. Lalu yang kedua yaitu sebagai pedoman penerimaan dan juga pengeluaran negara. Yang ketiga yaitu untuk mengatur pembelanjaan negara dan juga pendapatan yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan pendapatan masyarakat yang dipungut melalui pajak. Nah, tujuan dari APBN ini bisa ditemukan juga dalam UUD 1945 pada pasal 23 ayat 1. Nah, selanjutnya ada tujuan dari APBD. Terdapat 2 tujuan dari APBD. Yang pertama yaitu untuk mengatur alokasi pendapatan guna untuk membiayai pembangunan di daerah masing-masing. Selanjutnya, yang kedua yaitu untuk memberikan dukungan dalam melaksanakan desentralisasi untuk memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah. Mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, ada penganggaran APBN. Penganggaran APBN dilakukan pada tahun sebelumnya. Apabila akan membuat APBN tahun 2026, maka APBN tersebut harus disusun pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2025. Lalu yang kedua itu ada penetapan APBN yang dilakukan oleh DPR dan Kementerian Keuangan. Apabila APBN tersebut disetujui, maka akan lanjut ke proses selanjutnya. Namun apabila tidak disetujui, maka APBN yang harusnya digunakan maka harus menggunakan APBN yang tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu ada pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN ini dilakukan pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Lalu yang keempat ada pelaporan APBN dan yang kelima ada pertanggungjawaban APBN. Selanjutnya ada kebijakan anggaran. Yang pertama yaitu ada anggaran dinamis, di mana anggaran tersebut selalu meningkat dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu ada anggaran berimbang, di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran. Lalu selanjutnya ada anggaran surplus, di mana jumlah pendapatan itu lebih besar dibandingkan jumlah pengeluaran. Dan yang terakhir yaitu ada anggaran defisit, di mana itu jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendapatan. Selanjutnya ke sumber pendapatan negara. Nah, sumber pendapatan negara itu yang pertama yaitu ada penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan itu terbagi menjadi 2, ada pajak dalam negeri dan juga pajak perdagangan internasional. Nah, pajak dalam negeri itu contohnya seperti pajak penghasilan migas dan non-migas, lalu ada PPN, PBB, dan ada PPNBM, dan juga ada PBHTB. Lalu pajak perdagangan internasional itu contohnya seperti bea masuk dan juga pajak ekspor. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada penerimaan bukan pajak. Contohnya itu seperti penerimaan SDA dan juga laba BUMN. Dan yang ketiga yaitu ada hibah.
hibah itu hadiah yang diterima negara dan tidak perlu dikembalikan. Lalu yang keempat yaitu ada penerimaan luar negeri. Contohnya itu seperti pinjaman proyek. Selanjutnya sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah yang pertama yaitu ada pendapatan asli daerah. Contohnya itu seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan milik daerah dan juga laba perusahaan milik daerah. Selanjutnya itu ada dana perimbangan seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga ada pinjaman daerah. Oke, selanjutnya itu ada jenis pembelanjaan negara. Ada belanja pemerintah pusat. Contohnya seperti pengeluaran rutin seperti pembelanjaan pegawai atau gaji, yaitu selanjutnya pembelanjaan modal, pembelanjaan barang, pembayaran utang, dan juga subsidi. Selanjutnya itu ada pengeluaran pembangunan, contohnya pembiayaan pembangunan dan pembiayaan proyek. Lalu ada dana perimbangan untuk daerah. Nah, seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan juga ada dana otonomi khusus dan penyesuaian. Selanjutnya ada pembiayaan lainnya seperti surat utang negara. Selanjutnya jenis pembelanjaan daerah, yaitu ada pembelanjaan pemerintah daerah ya dibagi menjadi dua, yaitu ada pengeluaran rutin dan juga pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin contohnya seperti belanja pegawai atau gaji, belanja perjalanan dinas, dan subsidi, dan lain-lainnya. Lalu ke pengeluaran pembangunan itu seperti pembiayaan proyek pembangunan.